Baik, kalau melihat dari dinamika di global, terutama di Amerika Serikat, kita tahu juga ada penurunan kredit utang oleh Fitch Ratings Hmm. begitu di Amerika Serikat. Apakah ini harus kita waspadai untuk jangka panjang dan akan mempengaruhi perekonomian kita? The Fitch downgrade is important, tetapi saya rasa impact-nya kepada Indonesia tidak banyak ya. Karena untuk the Fitch downgrade itu kebanyakan untuk bond, the sovereign rating itu lebih banyak pada demand and supply ya. Yang kedua juga kita melihat bahwa kalau mendowngrade the sovereign daripada US itu debt to GDP daripada US itu in line with developed market. Dan yang terakhir juga kalau kita melihat indeks-indeks yang rely untuk sovereign rating itu tidak semuanya itu melakukan Fitch gitu ya. Jadi umpamanya FTSE ya itu melakukan S&P, sehingga apakah itu kalau umpamanya itu di downgrade atau Fitch tidak akan membuat satu portfolio allocation daripada all those portfolio managers akan menjadi signifikan walaupun di downgrade kalau umpamanya itu acuannya adalah Fitch. Jadi kita melihat bahwa downgrade daripada Fitch itu important, tetapi tidak begitu signifikan untuk the rates market dan juga tentu dengan dengan semuanya aset-aset yang berhubungan dengan the rates market itu yang punya alokasi portfolio daripada sovereign bond daripada the US Treasury gitu. Baik. Dan juga impact ke Indonesia itu tidak signifikan. Baik, tapi kalau kita lihat rupiah kita sudah mencapai 15.200. Apakah ini artinya sebenarnya investor karena ada penurunan rating itu jadi beralih ke safe haven, ke dolar AS? Mungkin karena kita melihat bahwa nanti sentimen daripada safe haven itu apakah di US, walaupun sekarang ada dinamika baru di Latin America. Umpamanya kita melihat Brazil dan Chili sudah meng-cut rate ya. Brazil 50 basis point, Chili sekitar 100. Sehingga kalau kita melihat untuk portfolio allocation, kalau nanti menjadi risk on, destination daripada investment itu akan jadi terbagi. Apakah akan invest di Latin America, umpamanya Brazil, atau umpamanya Mexico yang mempunyai difference between the 10-year dengan expected inflation itu sekitar 6% atau sekitar 4,5%, atau tetap pada Indonesia atau Filipina yang difference antara expected inflation-nya dan juga benchmark rate itu sekitar 3,5% gitu. Jadi kita melihat bahwa dinamika yang baru yang nanti akan muncul adalah kalau umpamanya nanti risk on dan pergi lagi kepada investment emerging market, optionnya sekarang bisa juga ke Latin America, bisa juga ke Asia. Bagusnya untuk Indonesia adalah karena kita mempunyai balance of payment yang baik dan juga current account yang baik dibandingkan dengan dan juga fiscal deficit yang sekarang sudah sangat baik ya dan mungkin juga di bawah 2%. Ini juga merupakan satu common advantage daripada Indonesia sebagai destination dari emerging market dibandingkan dengan Latin American countries yang juga mempunyai problem untuk umpamanya fiscal deficit mereka. Baik, bicara stabilitas rupiah dan bagaimana upaya pemerintah juga salah satunya adalah untuk menarik DHE begitu dengan aturan yang sudah efektif di Agustus ini. Dan Citi sendiri sebagai appointed bank, seperti apa optimisme kalau memang ini ternyata bisa berpengaruh signifikan terhadap stabilitas rupiah? Kita sangat optimis ya karena ini merupakan peraturan pemerintah yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Dan juga banyak daripada klien karena Citi mempunyai kurang lebih sekitar 600 multinational clients ya. Dan juga dengan big local corporates yang ada berperan di komoditas dan juga natural resources. Kita melihat bahwa apakah itu akan menjadi sekitar 10 billion atau antara 9 atau lebih daripada 10 billion impact untuk membawa likuiditas kepada banking sector, ya kita lihat wait and see aja. Karena implementasinya 1 Agustus, nanti 3 bulan, nanti kita assess sekitar 3 bulan itu bagaimana sih sebetulnya dinamika daripada penempatan dari dana tersebut. Ya. 30% untuk 3 bulan, nanti saya rasa dengan 3 bulan ini kita akan melihat apakah dengan 3 bulan ini akan masuk lagi atau nanti di roll over yang 3 bulan ini. Jadi saya rasa dampaknya merupakan satu lagi cushion daripada Indonesia untuk bisa menghadapi daripada global headwinds yang kita tidak bisa prediksi karena the rate situation dan inflation situation di US.
Baik, dari 1 Agustus sekarang sudah 8 Agustus, artinya sudah 1 pekan. Seperti apa respon dari nasabah-nasabah Citi terkait dengan DHA ini? Sangat positif. Ya, kalau tadinya kita belum mempunyai satu acuan peraturan pemerintah, memang sudah ada peraturan daripada Bank Indonesia, tetapi dengan adanya dikeluarkannya PP tersebut, sekarang jelas ya aturan mainnya dan jelas juga penaltinya. Ya, you can lose your license ya kalau umpamanya tidak comply dengan demikian. Jadi saya rasa it's not a matter of placing. Sekarang yang kita assess adalah berapa banyak sih sebetulnya. Dari semuanya estimasi tersebut ada yang bilang the low side sekitar 8, ada yang bilang mungkin sekitar 10 sampai 15 billion. But whatever the last number untuk the rest of the year ini dampaknya positif untuk supply dollars di banking sector Indonesia. Baik, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari para eksportir yang menjadi nasabah Citi terkait dengan aturan ini yang masih harus disempurnakan lagi oleh pemerintah atau justru mungkin pertanyaan dari Perbina sendiri ke OJK? Kita melihat bahwa mungkin nasabah masih banyak juga yang learning on the fly, jadi istilahnya masih juga belajar sembari comply dengan peraturan tersebut. Tetapi biasanya yang pertanyaannya adalah they want competitive product, ya, karena biasanya penempatannya ada di financial hub seperti Singapore, ya. So they want as sophisticated as Singapore. Jadi ini sebagai global bank dan juga sebagai bagian daripada Berbina, ya kita juga ingin memberikan banyak masukan juga ya nanti dengan Bank Indonesia atau dengan regulatory terkait produk-produk apa yang bisa kita sempurnakan ya sehingga tidak ada gap antara competitiveness daripada produk tersebut apabila ditempatkan di Indonesia dibandingkan dengan financial hub seperti Singapura. Baik, apakah keragaman produk investasi di Indonesia ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura? Ini yang membuat mereka lebih memilih di sana. Karena kalau kita lihat dari benefit ini kan sebenarnya sudah disempurnakan oleh Bank Indonesia menjadi cukup kompetitif. Masih banyak ya yang harus disempurnakan dan juga variety daripada produk tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan a very sophisticated financial hub seperti Singapura. Tetapi ya kita we need to walk before we run ya. Jadi saya rasa it's better to start dan on the go kita melihat nanti feedbacknya apakah itu persoalannya produk, apakah itu persoalannya likuiditas sebabnya sudah ditempatkan tapi likuiditas diperlukan sehingga dengan adanya feedback tersebut kita bisa konstruk lagi produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan daripada eksportir tersebut. Baik, kalau dalam jangka pendek ini produk apa yang dinilai Citi ini akan menjadi senjata yang paling pamungkas begitu untuk bisa membawa dana DHA SDA itu lebih banyak lagi? Ya, kita melihat bahwa mungkin ada yang fokusnya kepada yield return, ya itu biasa ya supaya umpamanya kalau ditempatkan di Singapura bisa dapat 5%, bisa nggak dapat 5% juga di sini. Ada juga tentang bagaimana ini bisa penempatan ini juga bisa memberikan likuiditas ya kalau diperlukan. Yang kemudian juga ada juga yang fokus produknya adalah consolidation ya bagaimana untuk memenuhi daripada 30% tersebut at any time they can monitor apakah mereka sudah comply atau belum ya based on the liquidity daripada account mereka. Sehingga tidak semuanya itu tergantung kepada yield, jadi yield enhancement. Jadi ada yang yield enhancement, ada yang juga untuk consolidation, ada juga untuk yang fokusnya liquidity. Kalau saya taruh di sini nanti kalau ada liquidity diperlukan, apakah saya bisa tarik lagi gitu. Jadi itu saya rasa yang bank-bank akan melakukan banyak sekali sophistication dan juga innovation untuk membuat peraturan ini menjadi menarik dan tidak menjadi beban bagi nasabah kami. Baik, seperti apa aturan ini dapat menambah lagi pasokan falas? Kan kita tahu pasokan falas kalau menurut data Bank Indonesia ini juga masih terus menurun. Yang kita harapkan ya tentu dari volume daripada SDA tersebut ya. Jadi volume daripada production ya. Jadi kita melihat bahwa apakah itu dimulai dulu dengan 3 bulan ya, apakah nanti 3 bulan itu akan direview kembali, itu kita lihat mungkin wait and see. Sehingga kita bisa melihat apakah nanti dengan berjalannya waktu ini penempatan ini akan mulai grow gitu ya sehingga karena
ada alternatif daripada ditaruh di financial hub di Singapura bisa dibawa ke Indonesia. Baik, dan Bank Indonesia juga memberikan insentif bagi perbankan yang bisa menarik lebih banyak dana DHSDA ini. Apakah Siti menilai insentif ini sudah sepadan? So far kita melihat ini the right step ya, karena kita juga sudah melihat umpamanya beberapa negara lain ya, mungkin yang terlalu ketat ya. Kalau umpamanya kita lihat di Malaysia umpamanya, tenornya terlalu ketat dan kemudian ada mandatory conversion kepada local currency. Itu membebankan klien ya, sehingga kita melihat acuan dan juga di approach daripada regulator untuk membuat aturan ini step by step ya. Tidak langsung 100%, tapi 30%, 3 bulan. Jadi amount-nya juga diatur, memberikan juga kelonggaran untuk kebutuhan-kebutuhan dari 7 bulan tersebut, dan juga tidak langsung umpamanya tenornya lama, tapi di start dengan 3 bulan. Apakah 3 bulan itu akan berubah, apakah 30% itu akan berubah, kita lihat aja, wait and see. Baik, kita tunggu nanti bersama seperti apa. Sekali lagi terima kasih telah datang ke studio kami Pak Bathara Sianturi di Money Talks kali ini. Terima kasih.